Definisi rotasi. Rotasi atau putaran dengan pusat P dan sudut putar alfa dinotasikan dengan R, P, alfa didefinisikan sebagai yang pertama, jika A sama dengan P, maka rotasi dengan pusat P dengan sudut alfa, rotasi titik A dengan pusat P dengan sudut alfa sama dengan rotasi pusat dengan pusat P, rotasi titik P dengan pusat P dengan sudut alfa menghasilkan P sama dengan A. Jadi jika A sama dengan P, hasil rotasinya akan sama dengan titik pusat. Jika A tidak sama dengan P, maka hasil rotasi titik A dengan pusat P dengan sudut alfa menghasilkan A aksen, sehingga besar sudut dari APA aksen sama dengan alfa dan PA sama dengan PA aksen. Teorema rotasi. Komposisi dua pencerminan dengan cermin yang berpotongan tidak tegak lurus merupakan putaran atau rotasi. Kita akan membuktikan teorema ini. Yang pertama diketahui, kita konstruksi dua garis. Diketahui ada dua garis berpotongan tidak tegak lurus, misalkan garis G dan garis H berpotongan misal di titik O. Dan garis G, garis H merupakan dua cermin. Pencerminan dengan garis G dinotasikan MG, pencerminan dengan cermin H dinotasikan MH. Kemudian rotasi dengan pusat O dan sudut putar alfa dinotasikan RO, alfa. Akan dibuktikan bahwa komposisi dua pencerminan dengan cermin yang tidak tegak lurus merupakan putaran. Berarti akan dibuktikan bahwa MHMG sama dengan RO, alfa. Untuk langkah yang pertama, kita ambil sebarang titik di luar di luar kedua garis. Misalkan kita ambil titik C di sini, kemudian cerminkan satu-satu, cerminkan MG C menghasilkan C aksen, kemudian MH C aksen menghasilkan C double aksen. Nah, dari gambar kita sudah konstruksi bahwa MGC menghasilkan C aksen. Kemudian kita konstruksi sebuah ruas garis CC aksen berpotongan dengan garis G misalkan di titik P. Kemudian kita konstruksi garis CO dan C aksen O. Langkah yang sama untuk MH C aksen menghasilkan C double aksen berpotongan ruas garis C aksen C double aksen berpotongan dengan garis H misalkan di titik Q. Kemudian konstruksi garis C double aksen O dan C aksen O. Kemudian kita perhatikan dua segitiga, yaitu segitiga COP dan segitiga C aksen OP. Nah, di sini kita tahu bahwa OP sama dengan OP karena dua garis yang berimpit. Kemudian ruas garis CP sama dengan ruas garis C aksen P karena garis sumbu membagi dua ruas garis sama panjang dan tegak lurus. Kemudian besar sudut OPC sama dengan besar sudut OPC aksen karena garis sumbu membagi dua ruas garis sama panjang dan tegak lurus, sehingga sudutnya sama-sama siku-siku yaitu 90 derajat. Dari langkah kedua, berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga OPC dan segitiga OPC aksen merupakan dua segitiga yang kongruen. Selanjutnya kita pandang segitiga OQC aksen dan OQC double aksen. Di sini kita dapatkan bahwa OQ sama dengan OQ karena dua garis yang berimpit. Kemudian QC aksen sama dengan QC double aksen karena karena garis sumbu membagi dua ruas garis sama panjang dan tegak lurus. Kemudian besar sudut OQC aksen sama dengan besar sudut OQC double aksen karena garis sumbu membagi dua ruas garis sama panjang dan tegak lurus. Nah, dari langkah keempat, berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga OQC aksen kongruen dengan segitiga OQC double aksen. Nah, berdasarkan langkah ketiga, segitiga OPC kongruen dengan segitiga OPC aksen, kita dapatkan akibatnya OC akan sama dengan OC aksen
dan sudut POC, besar sudut POC sama dengan besar sudut POC aksen. Kemudian dari langkah kelima, akibatnya adalah OC aksen sama dengan OC double aksen. Kemudian besar sudut QOC aksen sama dengan besar sudut QOC double aksen. Nah, dari langkah ke-6 dan ke-7, karena OC sama dengan OC aksen dan OC aksen sama dengan OC double aksen, maka berdasarkan sifat transitif kita dapatkan OC sama dengan OC double aksen. Nah, kemudian dari teorema ini syaratnya adalah sudut dari sudut perpotongan garis G dan H besarnya adalah setengah alfa. Maka besar sudut di sini adalah setengah alfa. Jadi besar sudut POC ditambah besar sudut QOC aksen adalah setengah alfa. Karena besar sudut POC sama dengan besar sudut POC aksen dan besar sudut QOC sama dengan besar sudut QOC aksen, maka bisa berdasarkan sifat transitif kita dapatkan bahwa besar sudut COC double aksen merupakan alfa, karena setengah alfa ditambah setengah alfa sama dengan alfa. Nah, dari langkah nomor 10 kita dapatkan besar sudut COC double aksen adalah penjumlahan dari besar sudut POC ditambah POC aksen ditambah QOC aksen ditambah QOC double aksen. Karena besar sudut POC aksen ditambah besar sudut QOC aksen adalah setengah alfa, maka besar sudut POC ditambahkan besar sudut QOC double aksen juga setengah alfa. Maka penjumlahan dari 4 sudut ini adalah setengah alfa ditambah setengah alfa sama dengan 1 alfa. Berdasarkan definisi dari putaran atau rotasi, maka R dengan pusat O dan sudut putar alfa, titik C menghasilkan C double aksen. Telah dibuktikan bahwa OC sama dengan OC double aksen dan besar sudut COC double aksen ada sama dengan alfa, maka MHMG sama dengan RO, alfa. Jadi telah terbukti bahwa komposisi dua pencerminan dengan cermin yang berpotongan tidak tegak lurus dengan sudut perpotongan dua garis sebesar setengah alfa merupakan suatu putaran. Teorema rotasi. Sudut yang dibentuk oleh sebuah garis dan hasil putarannya besarnya sama dengan besar sudut putar. Kita akan membuktikan teorema ini. Diketahui sebuah sudut putar sebesar alfa, kemudian kita konstruksi sebuah garis dan sebuah titik di luar garis. Misalkan garisnya kita namai garis G, kemudian titik di luar garisnya adalah P. Jadi P bukan elemen dari G. Lalu untuk rotasi dengan pusat P dengan sudut putar alfa dinotasikan RP alfa, RP, alfa. Kemudian akan dibuktikan bahwa sudut yang dibentuk oleh sebuah garis dan hasil putarannya besarnya sama dengan besar sudut putar. Nah, karena titik P bukan elemen G, maka berdasarkan definisi dari rotasi, rotasi garis G dengan pusat P dan sudut alfa menghasilkan garis G aksen. Nah, untuk bisa mengonstruksi garis G aksen ini, kita bisa mengambil rotasi dua titik. Ambil sebarang dua titik pada garis G, kemudian dirotasikan menghasilkan dua bayangan titik, kemudian dua bayangan titik tersebut dikonstruksi menjadi sebuah garis dan kita namai dengan garis G aksen. Maka G aksen merupakan hasil rotasi dari garis G dengan pusat P dan sudut putar alfa. Nah, karena itu, maka garis G dan garis G aksen berpotongan di suatu titik. Misalkan kita namai titik tersebut dengan titik Q. Langkah selanjutnya, kita konstruksi sebuah garis yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P. Misalkan kita namai garis H. Nah, dengan cara yang sama pada langkah 1, berdasarkan definisi dari rotasi, kita bisa dapatkan bahwa rotasi garis H dengan pusat P dan sudut putar alfa menghasilkan H aksen. Untuk cara mengonstruksi garis H aksen,
sama dengan G aksen, yaitu dengan mengambil dua titik sebarang di garis H, kemudian dirotasikan, hasil bayangannya dikonstruksi menjadi sebuah garis, yaitu H aksen. Maka H aksen merupakan bayangan dari garis H. Berdasarkan teorema sebelumnya, kita tahu bahwa isometri mempertahankan kesejajaran. Nah, karena rotasi ini merupakan isometri, maka kita bisa dapatkan bahwa garis G aksen akan sejajar dengan garis H aksen. Kemudian langkah selanjutnya, garis G dan juga garis H aksen berpotongan di suatu titik. Misal kita namai dengan titik F. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa garis G aksen dan garis H aksen merupakan transversal karena memotong dua garis sejajar, yaitu garis G dan garis H. Dari langkah ketujuh, G aksen dan H aksen merupakan garis transversal, maka kita bisa dapatkan bahwa besar dari sudut EPE aksen sama dengan besar sudut PFC karena merupakan dua sudut yang sehadap, dan besar sudut PFC sama dengan besar sudut BQ aksen karena dua sudut yang juga sehadap. Dari langkah ke-8 dan langkah ke-9, berdasarkan sifat transitif, karena besar sudut EPE aksen sama dengan besar sudut PFC dan besar sudut PFC sama dengan besar sudut BQ aksen, maka kita dapatkan bahwa besar sudut EPE aksen sama dengan besar sudut BQ aksen. Nah, berdasarkan definisi dari rotasi, besar sudut EPE aksen merupakan alfa, sebesar alfa, maka kita dapatkan bahwa besar sudut BQ aksen juga sebesar alfa. Berdasarkan langkah ke-10, kemudian kita telah dapatkan B merupakan elemen dari G dan B aksen merupakan elemen dari G aksen, dan Q merupakan titik potong dari garis G dan G aksen. Kita telah membuktikan bahwa sudut yang dibentuk oleh sebuah garis dan hasil putarannya besarnya sama dengan besar sudut putar, yaitu sebesar alfa.